Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan untuk materi statistika dasar pada pertemuan selanjutnya. Setelah sebelumnya kita sudah mengenal tentang statistik dan statistika, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai data. Kita mulai. Untuk data itu sendiri, data merupakan sekumpulan keterangan yang dapat menjelaskan suatu hal. Kemudian tidak mungkin ada kegiatan statistik tanpa adanya data. Data tidak memiliki arti yang signifikan tanpa adanya kegiatan statistika. Jadi antara statistika dengan data berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, di sini data itu sendiri merupakan kumpulan bahan yang akan diolah dan akan menjadi informasi. Selanjutnya, kita akan mengetahui syarat-syarat data yang baik. Apa saja syarat-syarat data yang baik? Data yang baik harus memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama adalah data harus objektif, yaitu data harus apa adanya dan tidak adanya rekayasa. Selanjutnya, yang kedua adalah data harus representatif. Maksudnya di sini data harus dapat mewakili dari keseluruhan objek pengamatan. Syarat data yang baik selanjutnya adalah data harus bersifat reliable. Apa itu reliable? Reliable adalah data yang memiliki kesalahan baku relatif kecil, sehingga jika membuat suatu perkiraan selisih antara perkiraan dengan sebenarnya sangatlah kecil. Yang keempat, untuk syarat data yang baik adalah data harus relevan. Apa itu relevan? Relevan dapat diartikan sebagai data yang harus sesuai dengan penelitian yang dikehendaki. Dengan kata lain, di sini datanya harus sesuai. Tidak boleh berbeda dengan penelitian yang akan dijalankan. Yang kelima adalah data harus up to date, yaitu data yang harus digunakan atau yang akan digunakan harus terbaru atau data terbaru atau data terkini. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan data. Yang pertama, data menurut susunannya. Berdasarkan susunannya, data dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah data tunggal. Data tunggal adalah data yang disajikan satu per satu, sedangkan data kelompok adalah data yang disajikan berdasarkan interval tertentu yang dikelompokkan. Jadi mengalami pengelompokan. Untuk data kelompok itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung. Dari hasil perhitungan maka didapatkan data. Misalkan di sini adalah contohnya jumlah rata-rata guru setiap SMK di Pulau Jawa adalah 30 orang. Jelas di sini hasil dari perhitungan. Sedangkan yang kedua yaitu data kontinu. Data kontinu yaitu data yang diperoleh dari hasil mengukur. Dari hasil pengukuran ini nantinya kita dapatkan data yang dapat digunakan untuk proses statistika. Contohnya di sini misalkan rata-rata tinggi siswa SMK di DKI Jakarta adalah 160 cm.
Berlanjut kepada penggolongan data. Penggolongan data yang kedua yaitu data berdasarkan sifatnya. Data berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau bilangan. Sedangkan yang kedua, penggolongan data berdasarkan sifatnya adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang bukan berbentuk angka atau bilangan, melainkan hanya keterangan saja. Misalkan untuk data kualitatif adalah data tentang jenis kelamin, hobi, agama, dan lain sebagainya. Penggolongan data yang ketiga yaitu data berdasarkan waktu pengumpulan. Data berdasarkan waktu pengumpulan dibedakan menjadi dua. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibedakan menjadi data berkala dan data cross-section. Data berkala adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu. Sedangkan data cross-section yaitu data yang terkumpul pada satu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan pada waktu itu. Jadi untuk data cross-section hanya diambil atau dibutuhkan hanya pada waktu tertentu saja. Berbeda dengan data berkala yang harus terkumpul atau dikumpulkan dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang ketiga tentang data berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya nanti akan kita bahas, yaitu tentang data internal dan data eksternal. Data internal maupun eksternal itu diambil dari sumbernya, berdasarkan sumber-sumbernya yang diambil dari data tersebut. Dari data yang sudah ada, untuk data berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi data internal dan data eksternal. Data internal sendiri merupakan data yang diperoleh dari instansinya sendiri. Misalkan untuk keperluan identitas pegawai suatu perusahaan, diambil data tentang personalia atau data dari personalia masing-masing karyawan atau pegawai suatu perusahaan. Kemudian nanti yang kedua akan kita bahas tentang data eksternal. Berkebalikan dengan data internal, data eksternal yaitu data yang diperoleh dari luar instansinya sendiri, bukan dari dalam suatu perusahaan. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan data berdasarkan sumber pengambilannya. Berdasarkan sumber pengambilannya, nantinya data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Hanya dua saja yang menyangkut tentang data berdasarkan sumber pengambilannya. Data berdasarkan sumber pengambilannya yang pertama adalah data primer. Seperti kita ketahui, kata primer merujuk pada data yang diolah sendiri. Jadi data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari objeknya, kemudian diolah sendiri. Jadi langsung dari objeknya dan kemudian mengalami pengolahan sendiri. Selanjutnya, data berdasarkan sumber pengambilannya yang kedua yaitu data sekunder. Selain ada data primer, ada juga data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah dikelola pihak lain yang sudah dipublikasikan. Jadi data sudah ada sebelumnya, sudah